Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, para penggiat sunnah, para pecinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat muslim, sahabat sunnah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi kali ini kita melanjutkan kajian kitab pembahasan tentang biografi para ulama. Dan pada hari ini kita akan membahas seorang ulama yang disebut sebagai Sayyidut Tabi'in, tuannya para ulama. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat disebutkan beliau lahir setelah Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah 2 tahun. Ada yang mengatakan setelah 4 tahun. Kalau Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah. Berarti lahirnya beliau sekitar tahun 15 Hijriah. Ada yang mengatakan kalau 4 tahun berarti sekitar 17 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 93, ada yang mengatakan tahun 92 Hijriah. Beliau adalah Sa'id ibnul Musayyib. Ada juga yang membaca Sa'id ibnul Musayyab. Kata Musayyib, nama bapaknya ini, kalau dibaca dengan Musayyib, ini menurut bahasa panggilan orang-orang penduduk Madinah. Sementara Musayyab itu bagi orang-orang Irak, orang-orang Kufa, Basrah. Jadi bahasa mereka, orang-orang Basrah pakai Musayyab atau orang Kufa. Sementara kalau penduduk Madinah mereka memanggilnya adalah Musayyib. Dan tentunya karena beliau di Madinah, maka nama yang juga dikenal oleh ahli hadis namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib ibnu Hazn, ibnu Abi Wahab, ibni Amr, ibni A'idh, ibni Imran, ibni Makhzum al-Makhzumi, al-Qurashi, al-Madani, Sayyidut Tabi'in. Sedikit tentang nama kakeknya, namanya Hazn. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya bapaknya yang bernama Hazn ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun bertanya, "Ma ismuka?"
Nah, lagi-lagi seperti yang kemarin ketika Masruq datang kepada Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab bertanya tentang namanya. Siapa namamu? Langsung ditanya siapa namamu. Baru beliau cerita tentang Masruq. Sekarang Hazn, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung Nabi bertanya kepadanya tentang namanya. Siapa namamu? Kata Hazn, ismi Hazn, namaku adalah Hazn. Ana Hazn. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal anta Sahl. Justru kamu namanya adalah Sahal. Sahal itu adalah artinya gampang, mudah. Hazan itu sendiri artinya susah, sulit, kaku, keras. Maka ketika beliau memberi nama Sahal, Rasulullah Hazan mengatakan, ya Rasulullah, ismun sammani bihi abawayya fa'uriftu bihi. Ya Rasulullah, ini nama diberi oleh orang tuaku dan aku dikenal dengan nama Hazan. Uriftu bihi finnas, aku dikenal dengan nama itu di tengah masyarakat. Qala fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun terdiam. Sudah, biarin saja, kalau memang kamu mau pakai nama itu silakan. Dan dalam riwayat dikatakan Hazan itu mengatakan setelah Nabi meninggal, beliau Hazan merasa karena beliau tidak mengindahkan apa permintaan Rasulullah supaya namanya diganti dengan Sahal. Lalu kemudian beliau tetap seperti itu, maka benar-benar sifat dan sikap yang keras itu al-huzunah, fama zalatil huzunatu fina. Kata Hazan, sikap keras, watak keras itu tetap ada pada kami. Ya, karena beliau tidak mengindahkan nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn Musayyib ini dikatakan oleh para ulama, beliau adalah Sayyidut Tabi'in. Ya, Sayyidut Tabi'in. Beliau lahir di masa kekhilafan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Tentang sifat beliau, tahu ciri-ciri beliau, dikatakan Imran ibn Abdul Malik mengatakan, qala Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib mengatakan tentang dirinya, ma khiftu ala nafsi syai'an makhafatan nisa. Aku tidak mengkhawatirkan terhadap diriku untuk fitnah wanita, untuk godaan wanita. Kalau aku sekarang nggak ada minat sama perempuan gitu, nggak terfitnah sama mereka. Kata beliau, qala faqalu ya Aba Muhammad, inna mithlaka la yuridun nisa wa la turiduhun nisa. Beliau dipanggil wahai Abu Muhammad, kunya beliau adalah Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, engkau itu sudah tidak menginginkan perempuan dan perempuan juga sudah tidak ingin dengan kau. Qala huwa ma aqulu lakum. Ya, seperti itulah yang aku katakan. Qala wa kana syaikhan kabiran a'mash. Dan beliau saat itu sudah tua. Karena memang sudah tua, wajar kalau sudah tua dia mengatakan saya sudah enggak ada keinginan lagi kepada para wanita, enggak punya nafsu lagi pada wanita. Wajar karena udah tua. Ya, beliau saat itu ketika sudah tua beliau buta, ya. Dikatakan wa an Abi al-Ghusn annahu ra'a Sa'id bin Musayyib abyad ar-ra's wal lihya. Rambutnya sudah putih ketika sudah tua, jenggotnya juga udah putih. Dan an Muhammad ibn Hilal annahu ra'a Sa'id bin Musayyib ya'timu wa alayhi qalansuwa latifa bi'imamatin bayda laha alamun ahmar yurkhiha wara'a shibran. Ya. Ya, beliau sudah tua dan kemudian kalau biasa keluar beliau menggunakan qalansuwa, tutup kepala yang gak terlalu tebal seperti imamah, seperti surban.
yang berwarna putih, yang menyesuaikan rambutnya juga yang putih. Laha alamun ahmar, yang ada tanda merah katanya. Yurkhiha, atau ada ekornya di belakang yang tanda merah. Yurkhiha wara'ahu shibron. Jadi ada imamahnya itu di belakangnya ada 1 jengkal. Ada ekornya ke belakang. Ini tentang ciri-ciri beliau. Tadi kita katakan bahwa Al-Imam Sa'id bin Musayyib ini adalah ulama yang sangat hebat. Beliau dikatakan Sayyidut Tabi'in. Menjadi rujukannya para ulama di zaman itu. Menjadi rujukannya para ulama di zaman beliau. Bahkan di antara salah satu ulama yang 7 yang menjadi rujukan di kota Madinah. Di antaranya adalah Sa'id bin Musayyib. Beliau adalah orang yang pertama yang menjadi rujukan umat Islam di kota Madinah saat itu. Disebutkan di dalam bait syair, fakhudhum Ubaidullah. Yang pertama Ubaidullah, ya. Yang kedua Urwah, yang ketiga Qasim, yang ketiga Sa'id bin Musayyib, yang keempat Sa'id bin Musayyib, yang kelima Sulaiman, dan keenam Abu Bakar ibnu Abdurrahman, dan yang ketujuh adalah Kharijah ibnu Zaid. Kharijah ibnu Zaid. 7 ulama besar di kota Madinah ini menjadi rujukan umat Islam. Dan yang pertama adalah Sa'id ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala, Sayyidut Tabi'in, tuannya para ulama. Tentang beliau banyak pujian yang mengalir untuknya. Dikatakan oleh Imam Makhul, salah satu muridnya, beliau mengatakan, tuftul arda kullaha fi talabil ilm. Aku sudah mutar semuanya keliling untuk cari ilmu. Fama laqitu ahadan a'lama min Sa'id bin Musayyib. Dan aku tidak menemukan ada orang yang paling alim lebih dari Sa'id bin Musayyib. Masya Allah. Ini alim luar biasa. Beliau sudah mutar semua ke Syam, ya, ke Mekah, Madinah, ke negeri Yaman, ke Basra. Beliau udah mutar. Beliau tidak menemukan orang yang lebih alim dari Sa'id bin Musayyib. Beliau hidup di masa abad pertama, ya. Lahir di khilafahnya Umar ibn al-Khattab. Setelahnya 2 tahun atau 4 tahun. Dan meninggal tahun 92 atau 93 Hijriah. Barakallahu fikum. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang Urwah, Masruq, yang meninggal tahun 66 Hijriah. Ini kita akan bahas, kita akan mendalami dan menyelam kehidupan para ulama salaf berdasarkan urutan usia mereka atau tahun wafat mereka. Ya, jadi yang pertama kemarin adalah Masruq, yang sekarang yang kedua adalah Sa'id bin Musayyib. Dan nanti orang-orang yang atau ulama-ulama yang lain yang hidup di sekitar tahun itu dan setelahnya. Ali ibnul Madini, seorang ulama ahli jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis, beliau mengatakan, la a'lamu fit tabi'ina awsa'u ilman minhu. Aku tidak tahu di kalangan para ulama tabi'in yang paling luas ilmunya daripada dia. Wa indi ajallut tabi'in. Beliau menurutku adalah tabi'in yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling terdepan. Wa qala Ahmad ibnu Abdullah al-Ijli. Imam al-Ijli masih juga termasuk ulama jarh wa ta'dil. Beliau mengatakan, kana rajulan salihan. Dan kita akan lihat nih. Imam Sa'id bin Musayyib dikatakan, kana rajulan salihan. Orang yang paling soleh. Laki-laki yang soleh. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana ibadahnya beliau. Beliau pernah mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah ketinggalan selama 40 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Selama 50 tahun beliau tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Dan beliau mengatakan 40 tahun lamanya saya sudah selalu berada di masjid sebelum muadzin ada. Sebelum muadzin mengumandangkan saya sudah ada. Luar biasa. Beliau mengatakan selama 40 tahun aku belum pernah melihat punggungnya orang. Karena beliau selalu duduk di shaf yang pertama. Ya, itulah beliau Al-Imam Sa'id bin Musayyib
rahimahullahu ta'ala. Nanti kita akan bahas tentang keilmuan beliau, tingkat keilmuan beliau, menjadi rujukan para ulama tabi'in, bahkan para sahabat menjadi rujukan. Faqihan. Nah, beliau menjadi seorang faqih, kata Al-Imam Al-Ijli. Beliau seorang faqih, ahli fikih. Bahkan sebagian sahabat datang bertanya kepada beliau seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat yang wafat tahun 73 Hijriah. Beliau datang, kadang-kadang kalau ada masalah, beliau datang bertanya kepada Sa'id bin Musayyib tentang fatwanya. Kenapa? Karena beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau ini adalah menantunya Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib ini mantunya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah menikahkan putrinya dengan Sa'id bin Musayyib. Dan ilmunya Abu Hurairah diambil semuanya. Kemudian di sini dikatakan wa kana la ya'khudhul 'ata. Zuhudnya beliau kalau dikasih sesuatu enggak ngambil. Kalau dikasih sesuatu dia enggak ngambil. Luar biasa. Padahal sebenarnya kalau ngambil pun enggak ada masalah, tapi zuhudnya itulah tingkat zuhud wari', ketakwaan yang luar biasa. Serasa mereka sudah sama kayak kemarin Al-Imam Masruq, sudah kayak enggak butuh dunia sudah. Wa kanat lahu bidha'ah 400 dinar. Beliau punya bekal sebanyak 400 dinar. Wa kana yattajiru biha fi zait. Dia punya harta 400 dinar, beliau dagang sendiri, kerja sendiri, bisnis sendiri dengan modal 400 dinar. Besar itu. 1 dinar saja sekitar 2.800.000. Ya, hampir 3 juta. Kalikan 400. Banyak. Jadi modal beliau untuk jualan. Jualannya apa? Minyak. Minyak, ya pokoknya berkaitan dengan zait, minyak-minyakan. Minyak zaitun atau minyak minyak hewan, minyak sapi, minyak onta, buat makanan biasa. Ya, karena orang Arab memang dulu kalau makan pakai minyak gitu, campur dengan roti, campur dengan gandum, makan. Kemudian wakana a'war. Salah satu sifatnya beliau adalah a'war. A'war itu matanya sudah buta sebelah karena memang sudah tua ketika itu ya. Wa qala Abu Zur'ah madaniyun quraisyin thiqatun imam. Dia adalah seorang thiqah imam besar. Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan laisa fit tabi'ina anbal min Sa'id bin Musayyib. Tidak ada di kalangan tabi'in yang paling mulia daripada Sa'id bin Musayyib, yang paling tinggi daripada Sa'id bin Musayyib. Kemudian wa huwa athbatuhum fi Abi Hurairah. Salah satu perawi yang paling kuat meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah beliau. Ini adalah dari semua yang paling kuat Abu Hurairah. Ini adalah menantunya beliau, mantunya Abu Hurairah. Pantas kalau memang beliau paling kuat karena memang selalu dengan mertuanya Abu Hurairah ini. Kemudian Al-Imam Maimun Ibnu Mihran qala ataitul Madinah fasa'altu an afqahi ahliha fadafa'tu ila Sa'id bin al-Musayyib fadufi'tu ila Sa'id bin al-Musayyib fasa'altuhu. Aku pernah datang ke kota Madinah, yaitu Maimun Ibnu Mihran, ini muridnya. Lalu dia bertanya siapa kira-kira yang bisa aku tanyakan. Aku tanya siapa yang paling faqih. Lalu aku dibawa ke Sa'id ibnul Musayyib. Dan aku banyak bertanya tentang masalah agama. Imam Makhul mengatakan, lamma mata Sa'id ibnul Musayyib istawan nas. Ketika Sa'id ibnul Musayyib meninggal, orang-orang pada tenang, pada diam, hening. Maka na ahadun ya'nafu an ya'ti ila halaqati Sa'id bin Musayyib. Ya. Ketika beliau meninggal, pada diam semua. Kenapa? Karena tidak ada yang mau berani datang ke rumah beliau. Karena Sa'id bin Musayyib ini salah satu
kebiasaan beliau tidak pernah mendatangi orang. Maksudnya mau minta-minta atau apa, mau tanya, enggak, dia dari rumah ke masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah, tiap hari kayak gitu. Jadi orang mau ketemu sama beliau pun segan. Ketika beliau meninggal, orang pada hening semua, tenang gitu, nggak ada yang mau bertindak. Apa yang mau dilakukan? Ya. Walaqad ra'aitu fiha mujahidan wa huwa yaqul la yazalu an-nasu bi khairin ma baqiya baina adhhurihim. Ya. Sampai dikatakan bahwasanya aku melihat benar-benar beliau ini seorang mujahid. Dan kata Makhul, manusia akan senantiasa dalam keadaan kebaikan kalau Imam Sa'id ibn Musayyib masih ada di tengah-tengah mereka. Artinya ketika beliau hilang, beliau meninggal, dan salah satu ciri, salah satu tanda ilmu ini akan diangkat dengan diangkatnya ulama. Ya, diwafatkannya ulama. Maka kata Imam Makhul, manusia akan selalu dalam kebaikan kalau mereka masih ada Imam Sa'id ibn Musayyib. Ketika udah meninggal, wah, bisa dikhawatirkan kebaikan itu hilang. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad, salah satu imam faqih yang 7 ini, beliau juga pernah mengomentari tentang Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib satu masalah. Faqila lahu inna Sa'id bin Musayyib qala fiha kada wa kada. Jadi Al-Qasim bin Muhammad ini punya pendapat tentang satu masalah agama yang berbeda dengan Sa'id bin Musayyib. Lalu dikatakan bahwasanya Sa'id bin Musayyib mengatakan demikian. Artinya kasih pandangan yang lain. Qala ma'an fi hadithihi. Maka seorang ulama ma'an fi dalam hadisnya, muridnya Al-Qasim bin Muhammad. Faqala Al-Qasim mengatakan dzaka khairuna wa sayyiduna. Ya sudah, kalau memang beliau punya pendapat demikian, kata Qasim ibnu Muhammad, itu adalah ulama yang terbaik di kalangan kami. Khairuna wa sayyiduna, dan dia jadi tuannya kami. Ini penamaan Sayyidut Tabi'in itu bukan cuma dari orang-orang lain, tapi bahkan dari ulama yang hidup di masa beliau, yang menjadi juga fuqaha, menjadi ulama besar juga. Jadi pujian itu bukan dari orang-orang kecil juga, tapi dari orang-orang besar, orang-orang mulia. Wa qala Muhammad ibnu Umar fi hadithi dzaka sayyiduna wa alimuna. Sudah, ini dia jadi alim kita. Kalau dia udah bicara, sudah, terima sudah. Masya Allah. Ini adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Bagaimana ibadah beliau? Ibadah beliau dikatakan, Sa'id ibn al-Musayyib sendiri yang mengatakan, ma fatani salatu fil jamaah mundu 40 sana. Selama 40 tahun aku tidak pernah ketinggalan salat jamaah. Ya, aku tidak pernah ketinggalan salat jamaah. Artinya salat tidak pernah meninggalkan dia jamaah. Beda dengan kita tidak pernah ketinggalan jamaah, itu karena ada usaha dari kita. Artinya ada orang yang sengaja meninggalkan salat jamaah. Kalau beliau tidak ingin ketinggalan salat jamaah. Belum lagi kata beliau, ma adzinal muadzin fi 30 sana illa wa ana fil masjid. Bahkan selama 30 tahun muadzin azan, aku sudah berada di sana. Sebelum muadzin azan, aku sudah ada di sana. Allahu Akbar. Ya, oleh karenanya dari sini kita bagaimana melihat ulama-ulama mulia seperti mereka ini. Begitu semangatnya mereka beribadah, sehingga sampai sebelum datang muadzin pun mereka sudah datang. Tentunya masing-masing orang punya semangat yang berbeda-beda. Ada sebagian ulama yang memang tidak punya semangat di situ, tapi mereka punya semangat yang lain. Ada yang sedekah, ya, membantu orang, yang tidak tidak sebanding, tidak seimbang dengan yang lainnya. Lalu ada sebagian ulama yang memang fokusnya seperti ini. Dia ibadahnya di masjid, Masya Allah, masjid terus. Masjid rumah, masjid rumah, masjid rumah. Gak kemana-mana. Dikatakan Abdul Mun'im ibnu Idris, dari bapaknya Idris, qala shalla Sa'id ibnu al-Musayyib al-ghadat. Sa'id ibnu Musayyib sholat subuh
Biwudu'il atama khamsina sana. Dengan satu wudu di malam hari. Beliau sholat subuh menggunakan wudu di malam hari, wudunya sholat isya. Artinya apa? Beliau tidak tidur. Karena kalau tidur batal wudu. Subhanallah. Tidak tidur buat apa? Kadang ya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, atau mungkin main judi, atau mungkin kumpul-kumpul ngerumpi. Apa yang dilakukan sama beliau? Salat, qiyamul lail. Antara qiyamul lail, baca Quran dan doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh pakai wudunya salat isya. Allahu akbar. Mudah-mudahan menjadi pemberi semangat buat kita semuanya. Amin. Selama berapa tahun? 50 tahun. Allahu akbar. Beliau kalau dihitung usianya dari lahirnya sekitar 15 Hijriah atau 17 Hijriah lah. Kalau 17 Hijriah, beliau meninggal tahun 93 Hijriah. Usia beliau sekitar 77 tahun. Ya, 77 tahun. Berarti 50 tahun diambil kegiatan beliau selama itu. 50 tahun diambil. Jadi 20 ya 20 tahun itu masa-masa muda lah gitu ya, pemuda biasa. Tapi ketika sudah mulai 20-an ke atas, beliau pakai waktu beliau untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini insya Allah pasti dia akan dapat naungan dari Allah seperti yang disebutkan dalam hadis syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang terus tumbuh dalam ibadah pada Allah sampai mati. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, diantaranya adalah yang seorang pemuda yang tumbuh beribadah pada Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan senantiasa ada laki-laki yang hatinya berkait erat dengan masjid, rindu dengan masjid. Kalau nggak ke masjid rasanya bagaimana gitu. Masya Allah. Jadi seperti inilah beliau Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau mengatakan, waqala Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib sendiri mengatakan, kata Idris, ma fatani takbiratul ula mundu 50. Takbir yang pertama, takbiratul ihram maksudnya, tidak pernah aku ketinggalan selama 50 tahun. Artinya udah hadir duluan. Wa man nadhartu fi qafa rajulin fi salati mundu 50 sana. Dan aku belum pernah melihat bokong atau punggungnya orang. Selalu di depan. Ya, makanya di dalam shaf yang pertama itu ada keutamaan khusus. Ya, shaf yang pertama itu ada keutamaan khusus. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, innal malaikata la yusalluna ala as-sufufil uwal. Sesungguhnya malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Dan kalau dibahas, shaf yang pertama yang paling utama untuk laki-laki. Khairu sufufir rijali awwaluha. Shaf laki-laki yang paling baik adalah shaf pertama. Ya, yang paling pertama, depan. Wa syarruha akhiruha. Yang paling buruk belakang. Hati-hati, jangan ketinggalan sampai berada di shaf yang paling belakang. Kecuali kalau ada uzur. Atau memang sebagian kadang-kadang, karena memang sholat sunnah itu, kadang-kadang kan setelah adzan itu ada sholat sunnah. Ya, qobliyah sholahnya. Kita kadang-kadang sholat di rumah, sehingga memang waktu adzan dan iqamah itu terlalu sempit. Sebagian cepat sekali. Sehingga ketika kita datang ke masjid, setelah kita selaksanakan sholat sunnah di rumah, datang ke masjid, sudah qomat, ya, sudah sholat. Cuma 5 menit. Padahal biarkan sebentar, mungkin 15 menit, buat orang sholat mungkin di rumah. Karena memang sholat yang paling afdol itu di rumah untuk sholat sunnah memang ya. Karena tidak ada Nabi itu sholat sunnah, seluruh sholat sunnah beliau itu di rumah. Bahkan dalam hadis beliau mengatakan afdulus sholatil mar'i fi baitihi illal maktuba. Sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Maka kalau yang sunnah di rumah, ya, qobliyah mau ba'diyah di rumah. Cuman memang Sa'id ibn al-Musayyib, Imam at-Tabi'in, Sayyidut Tabi'in, beliau punya memang
sudah menjadi kebiasaan beliau. Beliau sudah selalu ada di masjid sebelum imam muadzin mengumandangkan adzan. Dan itu memang tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini semuanya adalah ijtihad, semangat, kesungguhan di dalam menjalankan kebaikan, dan tidak berdosa juga kalau tidak melakukan itu. Yang penting sholat berjamaah. Dan usahakan memang kalau kita mau mendapatkan shaf yang pertama, walaupun mungkin kita datang setelah adzan, kita cari shaf yang pertama. Karena memang shaf yang pertama itu yang paling utama. Jangan udah datang di masjid belum qomat duduk di belakang. Diam gitu ngeliatin. Langsung maju ke shaf yang pertama dan menempati posisi shaf yang pertama. Kalau masih kosong. Kecuali kalau sudah penuh, ya udah. Bagian Anda di belakang shaf yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Harmala mengatakan an Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan annahu ishtaka ainahu. Sa'id bin Musayyib pernah sakit mata. Ya, sakit mata. Faqalu lahu, lalu ada yang menyarankan beliau, "Lau kharajta ya Aba Muhammad ila al-aqiq fa nadhart ila al-khadrati la wajadta lidzalika khiffah." Coba ya Imam Abu Muhammad, antum coba keluar di daerah Aqiq, di situ ada tanaman. Aqiq itu ada tanaman-tanaman ya, pohon-pohon yang hijau. Engkau lihat pemandangan-pemandangan yang hijau itu supaya mungkin mata engkau segar gitu. Nah, Masya Allah ya. Jadi mungkin mau pengen refreshing, rekreasi dikit, jangan terlalu full dalam kegiatan ibadah ini. Supaya ada udara baru, udara sejuk di sana. Maka apa kata beliau? Fakaifa asna'u bisyuhudil atamati was-subuh. Wahai saudaraku, kalau aku pergi ke sana, gimana nanti aku ketinggalan sholat isya, ya, sholat malam dan juga sholat subuh. Apa yang terjadi kalau aku ketinggalan? Jadi sholat di malam hari dan sholat siang hari aku ketinggalan nanti kalau aku pergi ke sana. Dan lagian kan di zaman itu tidak ada kendaraan yang cepat, paling onta, dan jalannya juga pelan. Mau pergi ke sana ngabisin waktu. Ya. Meninggalkan keutamaan-keutamaan yang besar. Kalau sekarang mungkin kendaraannya cepat, pakai mobil, pakai motor cepat, sana balik lagi. Bisa dapat. Tapi kalau dulu memang seperti itu. Jadi wajar beliau punya alasan demikian. Masya Allah. Kalau kita disuruh kayak gitu, lihat-liatinnya mungkin berlama-lama di sana. Senangnya pengen di luar. Kalau mereka ini senangnya di rumah masjid. Subhanallah. Kemudian dari Yazid ibnu Hazim, beliau mengatakan, Kana Sa'id ibnu Musayyib yasrudus saum. Sa'id ibnu Musayyib dulu ini rajin puasa. Idza ghabatis syams ata bi syarabin lahu min manzilihil masjid fasyariba. Kalau sudah mau tenggelam matahari, sudah mau terbenam, beliau bawa minum dari rumahnya. Baru dia pergi ke masjid. Jadi sebelum adzan beliau sudah di masjid. Minum bukanya di sana. Allahu Akbar. Ya, ini bukan pamer ya, ini bukan ria. Insya Allah beliau ini orang yang ikhlas, yang luar biasa. Karena memang semangat beliau untuk selalu tepat waktu. Nah, kemudian Imran ibnu Abdullah qala, Sa'id ibnu Musayyib, Imran ibnu Abdullah mengatakan, Sa'id ibnu Musayyib berkata, Ma adhallani baitun bil Madinah ba'da manzili. Tidak ada tempat berteduh antara rumahku dengan masjid. Artinya nggak mampir-mampir. Beliau kalau pergi dari rumah ke masjid, masjid ke rumah langsung. Nggak ada mampir kanan, mampir kiri, ngobrol dulu, ngerumpi dulu, nggak. Subhanallah. Kecuali kalau ada pemakaman, ada apa, mungkin beliau ini. Illa an ati ibnatan li fa usallimu alaihi ahyanan. Kecuali kalau aku melewati putriku yang sudah menikah dengan suaminya, aku lewati dia dan aku cuma beri salam. Nggak banyak waktu dibuang untuk mungkin ngobrol panjang, nggak. Dia sudah percaya anaknya, putrinya sudah bahagia, udah senang. Dan ada kisah, ada cerita tentang putrinya beliau ini. Putrinya beliau ini alimah, faqihah, muhaddithah. Alim, faqih, muhaddith. Ahli hadis, hafal Quran. Cantik, Masya Allah. Masya Allah cantik. Suatu ketika disebutkan bahwa
ada seorang muridnya namanya Ibnu Abi Wada'ah. Ibnu Abi Wada'ah masih muda. Beliau rajin datang ke majelisnya Syekh Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Lalu tidak terlihat sekitar 1 minggu, dia tidak terlihat di majelis Sa'id bin Musayyib. Ini si muridnya beliau Ibnu Abi Wada'ah. Kemudian Sa'id bin Musayyib ini ketika sudah penasaran, beliau ketemu, pengen mau menanyakan apa masalahnya. Masalahnya kenapa sehingga dia tidak hadir di majelisnya. Lalu pemuda itu mengatakan, wahai imam, saya ini habis ditinggal pergi istri saya. Artinya meninggal. Bukan lari, cerai bukan. Meninggal. Dan saya tidak ke masjid, tidak mendatangi majelisnya karena saya sedang sedikit menunggu atau sedang bersedih di rumah, ya, mengingat bagaimana dengan istrinya. Lalu kemudian Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan kepadanya, wahai Ibnu Abi Wada'ah, saya tidak ingin, engkau ini masih muda, saya tidak ingin engkau bermalam di malam hari ini tanpa seorang istri. Aku akan nikahkan engkau. Akhirnya Sa'id bin Musayyib pulang. Beliau keluar lagi. Beliau balik ke rumah. Balik ke rumah, beliau ambil putrinya beliau, lalu ditaruh belakang, menyusul belakang. Dan mendatangi siapa? Pemuda ini, Sa'id bin Musayyib. Ibnu Abi Wada'ah. Ketuk pintu. Tok, 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 tok. Siapa? Sa'id. Dia kok heran, kaget. Sa'id, saya ini tahu di Madinah ini, semua Sa'id saya tahu. Tapi kalau Sa'id, kecuali satu, Sa'id Ibnu Musayyib, saya tidak tahu kalau beliau biasa mendatangi rumah orang. Ya. Ketika ternyata pas dibuka, ya Sa'id Ibnu Musayyib. Sa'id Ibnu Musayyib mendatangi seseorang pemuda yang Masya Allah. Beliau orang soleh, fakir tapi miskin. Beliau bilang, tadi saya kan sudah katakan, sebelumnya saya sudah katakan bahwa saya tidak biarkan engkau bermalam tanpa istri, engkau masih muda. Ini putri saya nikahkan engkau. Tentunya ada saksi, ada siapa semuanya, ada saksi. Ini saya akan nikahkan engkau dengan putriku. Lalu kemudian setelah itu, sudah dinikahkan, dia datang, dia balik lagi pergi. Ditinggalkan putrinya. Masya Allah, pemuda ini baru ditinggal istrinya, belum lama. Apa maharnya perempuan ini? Karena laki-laki itu tidak punya mahar kecuali 2 dirham. Kata dia, aku nikahkan kau dengan 2 dirham. Ya, 1 dirham itu ya sekitar 500.000. 500.000. 2 dirham berarti 1 juta, nikah. Pemuda ini karena sudah didatangkan putrinya, beliau nggak berani mendekati putri Sa'id bin Musayyib. Akhirnya beliau kasih tanda ngelempar ke samping tetangga beliau. Dia lempar-lempar ke tetangganya supaya orang tahu. Ketika ditanyakan ada apa dengan kau, maka kemudian dia mengatakan, ini di rumahku ada putrinya Sa'id bin Musayyib. Putrinya Sa'id bin Musayyib ada di rumahku. Ada apa? Lalu dibawa ke ibunya. Ya, akhirnya dibawa ke ibunya si Ibnu Abi Wada'ah ini. Dia datang, dia bilang, di rumahku ada putrinya Sa'id bin Musayyib. Dia telah menikahkan aku dengannya. Ada apa? Kok bisa? Tidak mungkin. Gak percaya. Ibunya langsung datang kepada rumahnya Ibnu Abi Wada'ah. Ketika sampai di sana, ternyata beliau buka pintu dan beliau lihat putrinya Sa'id bin Musayyib. Dan dilihat ternyata wanita paling cantik, paling luar biasa. Masya Allah. Akhirnya menikah dengan putrinya ini. Jadi istrinya Ibnu Abi Wada'ah.
Masya Allah. Kemudian dari Imam Muhammad ibnu Harmalah, beliau mengatakan, qultu li Bardi maula ibnu al-Musayyib. Saya pernah mengatakan kepada seorang budak yang dibebaskan oleh Sa'id ibn Musayyib, ma salatu ibnu Musayyib fi baiti. Beliau beringin tanya bagaimana solatnya ibnu Musayyib di rumah, atau apa solatnya. Qala ma adri. Kata mantan budaknya ini, aku tidak tahu. Innahu la yusalli salatan katsira. Aku tidak tahu dia solat apa, tapi dia solat banyak sekali. Illa annahu yaqra bis-sad wal Qur'ani dzikr. Saya cuma tahu dia kalau solat dia baca surat Sad. Ya. Itu adalah ibadahnya beliau. Sa'id ibn al-Musayyib atau ibn al-Musayyib yudhakkiru wa yukhawwifu wa sami'tu yaqra fil laili ala rahilatihi fayukthir. Bahkan beliau kalau di rumah dia duduk dia di atas kendaraannya dan baca Al-Qur'an. Wa sami'tuhu yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau dengar dia salat, dia baca bismillahirrahmanirrahim dan beliau mengeraskannya. Wa kana yuhibbu an yusmi'a syi'r, dan beliau juga suka untuk mendengar syair dan memperdengarkan syair. Wa kana la yunshidu. Mohon maaf, dia mendengar syair tapi dia tidak melantunkannya, artinya tidak bersenandung dengan syair itu. Wa ra'aituhu yamshi hafiyan wa alaihi bat, dan saya melihat beliau kalau berjalan kaki ya tidak menggunakan sendal, ya. Wa ra'aituhu yuhfi syaribahu syabihan bil halq, dan saya melihat beliau kumisnya itu tipis, ya, ada kumisnya tapi tipis, beliau pendekkan kumisnya. Wa ra'aituhu yusafihu kullaman laqiyahu. Salah satu kebaikan beliau adalah aku melihat beliau kalau bertemu dengan siapa saja beliau salami, ya. Jadi kalau untuk mendatangi rumah-rumah enggak, tapi kalau dia ketemu siapa saja beliau salami. Wa kana yakrahu kathratad dhahk. Dia tidak suka banyak tertawa. Tertawa sih iya, tapi kalau banyaknya tertawa itu dia tidak suka. Kenapa? Memang Sa'id ibn Musayyib ini sudah tertanam di dalam dirinya apa? Hadis Nabi SAW. Apa? Inna kathratad dhahki tumitul qalb. Banyak tertawa mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan ini sahih. Jadi jangan terlalu banyak tertawa mematikan hati. Coba banyak ingat Allah, zikir pada Allah, ingat dosa-dosa supaya hati ini menjadi lembut. Nah, tentang ilmu beliau, kalau bertanya tentang ilmu beliau ini orang yang paling semangat belajar ilmu. Beliau mengatakan, "Innila asirul ayyami wal layali li haditsin wahid." Sungguh aku akan pergi berjalan mencari satu hadis walaupun berhari-hari, berbulan-bulan. Saya pergi cari hadis walaupun jaraknya jauh. Cuman satu hadis. Itu semangatnya beliau. Karena memang ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Beliau punya semangat untuk mencari. Salah satu bukti beliau komitmen bahwa ilmu itu didatangi. Beliau pernah didatangi oleh Abdul Malik ibn Marwan. Ketika Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah, ya, khilafahnya Bani Umayyah, khilafah Umayyah. Beliau ini datang dari Syam ke Madinah. Ketika di Madinah, di dekat situ beliau bikin tenda-tenda. Ya biasa para raja kalau berkunjung, mereka bikin tenda-tenda untuk berdiam di situ, menginap di situ. Lalu kemudian Abdul Malik bin Marwan menyuruh kepada hajibnya, penjaganya atau pengawalnya, coba kamu pergi ke Masjid Nabawi atau ke kota Madinah, karena memang Madinah itu cuma lingkupnya kecil dulu ya, tidak seperti sekarang. Cuman Masjid Nabawi dan sekitar sedikit di situ itu Madinah. Coba kamu pergi ke Madinah, lihat di sana hal min hudatsaina. Coba lihat mungkin ada yang menjadi penghibur kita. Jadi mungkin dia bisa cerita-cerita. Kita lagi penat di sini, lagi capek. Coba datangkan dia. Kalau engkau lihat ada yang jadi tukang kisah, yang pembawa cerita, coba kamu datang dan kalau dia ada bawa ke sini. Maka datanglah ke sana, ke masjid. Ketika sampai di masjid, pengawalnya ini melihat
ternyata di masjid ada Sa'id ibn Musayyib yang sedang menyampaikan kultum atau ceramah majelis hadis. Beliau berceramah di majelisnya. Lalu laki-laki itu datang di majelisnya Sa'id ibn Musayyib. Lalu dia kasih isyarat kayak manggil gitu. Sa'id ibn Musayyib tak peduli sama orang itu. Dia terus menyampaikan ceramahnya. Lalu kemudian laki-laki ini, hajibnya, pengawalnya ini langsung mendatangi Sa'id ibn Musayyib dan lalu kayak dicubit di sampingnya atau dipegang badannya sedikit, lalu dia mengatakan, saya perlu dengan kau. Maka Sa'id ibn Musayyib mengatakan, kau perlu dengan aku? Kamu tunggu saja, ya. Nanti saya masih punya majelis ini. Kata pengawalnya, ini yang nyuruh siapa namanya? Abdul Malik bin Marwan, Amir Al-Khalifah. Yang nyuruh ini adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu Sa'id bin Musayyib mengatakan, dia yang nyuruh kamu mendatangi saya, yang manggil saya? Tidak, bukan. Tapi dia nyuruh saya untuk melihat mungkin di masjid ada seorang hudatsa, tukang cerita. Saya disuruh ngajak beliau untuk menemui Abdul Malik bin Marwan. Maka kata Imam Sa'id bin Musayyib, sampaikan kepada beliau, saya tidak mau dan saya bukan tukang cerita. Kalau dia punya keperluan, dia datang ke sini. Masya Allah. Seorang ulama, orang alim yang tidak segan, tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia semuanya sama. Mau bersikap rendah sama mereka? Enggak. Atau pengen cari muka? Enggak. Mungkin kalau kita ini yang manggil presiden, yang manggil raja, bangga sekali. Saya dipanggil sama raja, saya dipanggil sama presiden, luar biasa itu. Saya dibutuhkan sama dia. Wah, enggak. Ulama dahulu luar biasa. Imam Malik enggak. Dia mengatakan suruh dia kalau mau perlu datang ke sini. Dan kata beliau, saya tidak jamin akan menyelesaikan masalah dia. Kalaupun dia butuh, dia punya masalah, saya tidak jamin menyelesaikan masalah dia. Allahu Akbar. Ini Amirul Mukminin digetukan. Ya, kalau kita hari ini memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kesempatan yang diberikan, kita seperti para penjilat kekuasaan, penjilat jabatan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan taufik kepada saudara-saudara kita, ya, para pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ini yang memiliki tugas sebagai pemangku kebijakan. Hendaklah mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan tugas itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan amanah, ya, jujur dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan bahwa Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang ulama kota Basrah yang sudah terkenal juga, beliau orang ulama besar, ya. Qatadah bin Da'amah Sadusi, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lama bil halal wal haram min Sa'id bin Musayyib. Saya tidak melihat ada orang yang paling tahu halal dan haram kecuali Sa'id bin Musayyib. Luar biasa. Ini pujian dari ulama-ulama besar, bukan orang-orang kece-kece, bukan jamaah dia atau bukan murid-murid yang ini. Ulama-ulama besar semua. Kemudian Hisham ibnu Sa'ad mengatakan, Sami'tu Zuhri yaqul wa sa'alahu an sa'ilin amman akhadas Sa'id ibnu Musayyib ilmahu. Hisham ibnu Sa'ad mengatakan, aku mendengar Al-Imam Az-Zuhri. Ya, Al-Imam Az-Zuhri nanti kita akan sebutkan juga. Al-Imam Az-Zuhri itu adalah ulama tabi'in juga. Beliau juga punya kemuliaan, keutamaan. Nanti kita akan bahas. Beliau wafat tahun 124. Beliau mengatakan, wasa'alahu sa'il. Ada orang yang bertanya kepadanya, ya, artinya ada seorang murid bertanya kepada kepada Al-Imam Az-Zuhri tentang Sa'id bin Musayyib. Dia bertanya kepada Imam Az-Zuhri, wahai Imam, Sa'id bin Musayyib itu dia ngambil ilmunya dari mana? Dia bergurunya dari siapa? Kata Al-Imam Az-Zuhri,
an Zaid ibn Thabit, dari Zaid bin Thabit, wa jalasa Sa'id ibn Abi Waqqas, bukan Sa'id tapi Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, wa dakhala ala azwajin Nabi SAW Aisyah wa Ummu Salamah. Demikian juga beliau berguru kepada Aisyah, Ummu Salamah. Wa kana qad sami'a min Uthman bin Affan. Beliau juga meriwayatkan dari Uthman bin Affan, Ali ibn Abi Talib, wa Suhaib, wa Muhammad ibn Maslamah, wa jullu riwayatihi al-musnada an Abi Hurairah. Tapi semua riwayatnya yang paling kuat itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana zawwaja ibnatahu, dan Abu Hurairah lah yang menikahkan putrinya dengan Sa'id bin Musayyib. Wa sami'a min ashabi Umar wa Uthman. Demikian juga beliau banyak meriwayatkan dari murid-muridnya Umar dan murid-muridnya Uthman. Wa kana yuqalu laisa ahadun a'lamu bi kulli ma qada bihi Umar wa Uthman minhu. Bahkan dikatakan tidak ada yang lebih tahu dari keputusan-keputusan atau fatwa-fatwanya Umar dan Uthman kecuali Sa'id bin Musayyib. Masya Allah. Beliau begitu menguasai ya. Pantas jika menjadi rujukannya para ulama, bahkan menjadi rujukannya para sahabat juga. Seperti yang dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar kenapa memilih Sa'id bin Musayyib tempat beliau bertanya, karena beliau Sa'id bin Musayyib lebih tahu tentang apa yang dulu sudah ditetapkan oleh Umar dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan Sa'id bin Musayyib ketika ditanya siapa Sa'id bin Musayyib, faqala wa man mithla Sa'id bin Musayyib, siapa yang bisa menyamai Sa'id bin Musayyib? Kata Imam Ahmad, thiqatun min ahlil khair. Dia adalah ulama yang thiqah, adalah pecinta kebaikan, pemilik kebaikan. Qultu Sa'id an Umar hujjah. Riwayatnya Sa'id dari Umar itu bisa dipakai sebagai hujjah. Qala huwa indana hujjah. Kata Imam Ahmad, itu hujjah. Ya, menurut kami itu adalah hujjah. Qad ra'a Umar wa sami'a minhu. Beliau sudah melihat Umar ibn Khattab dan beliau meriwayatkan darinya. Ya, kalau kita Umar kan meninggal tahun 23 Hijriah. Kalau Sa'id bin Musayyib memang di kota Madinah ya. Jadi Sa'id bin Musayyib lahir 2 tahun setelah jadi khalifah. Jadi sekitar 8 tahun. Jadi 8 tahun ini sudah luar biasa, ini sudah bisa meriwayatkan hadis dan sudah bisa menghafal. Apalagi orang Arab ya, mereka cepat menghafalnya. Kemudian wa idza lam yaqul Sa'id an Umar faman yaqbal. Ya, kalau Sa'id bin Musayyib tidak mengatakan dia meriwayatkan dari Umar, maka siapa lagi yang mau menerimanya? Artinya beliau benar-benar meriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga dikatakan Al-Qasim bin Muhammad, ini salah satu ulama yang 7 yang menjadi rujukan para ulama, ya, ulama fikih ini. Beliau mengatakan sa'alahu rajulun an syai'in faqala as'alta ahadan ghairi. Ya, jadi Al-Qasim bin Muhammad pernah ditanya oleh seseorang tentang satu masalah agama. Lalu Al-Qasim bin Muhammad balik bertanya, kamu sudah tanya selain aku? Qala na'am, Urwah. Iya, aku sudah tanya Urwah. Urwah juga termasuk salah satu 7 dari ulama faqih, ulama fuqaha Madinah. Wa fulanan, Urwah dan fulan, wa Sa'id ibn Musayyib, dan juga Sa'id ibn Musayyib. Faqala ati' ibn Sa'id ibn al-Musayyib fa innahu sayyiduna wa alimuna. Ikuti saja apa yang difatwakan oleh Sa'id ibn Musayyib karena dia adalah ulama kami dan tuan kami. Ya, jadi ucapan atau pernyataan dia ini Sayyidul At-Tabi'in itu dari banyak ulama ya, termasuk Al-Qasim bin Muhammad ini. Wa qala Malik, Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i ini mengatakan, karena yuqalu li Ibnu Musayyib, dikatakan kepada Ibnu Musayyib, rawiyatu Umar, dia ini adalah perawinya Umar ibn Khattab. Fa innahu kana yatba'u aqdiyata Umar yata'allamuha. Karena sesungguhnya dia ini dulu mempelajari
keputusan-keputusan Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, sehingga beliau mempelajari dan mengikutinya. Wa in kana Ibnu Umar la yursilu ilaihi yas'aluhu, walaupun ya, dan bahkan kadang-kadang Ibnu Umar mengirimkan surat permintaan untuk bisa menyampaikan atau memberikan sharing lah, bagi-bagi keputusan-keputusan Umar bin Khattab dulu yang sudah dipelajari oleh Sa'id bin al-Musayyib. Minta bertanya. Wa an Abi Ali ibn al-Husain qala Sa'id bin al-Musayyib a'lamun nasi bima taqaddamahu min al-athar wa afqahuhum fi ra'yihi. Orang yang paling faqih, ya. Jadi di antara imam yang sangat terdepan itu adalah Sa'id bin al-Musayyib, dan dia adalah tuannya tabi'in. Menjadi rujukannya para ulama tabi'in seperti Urwa, Qasim bin Muhammad dan yang lain-lainnya. Dan menjadi bahkan rujukannya para sahabat. Barakallahu fikum. Tentang ilmu beliau seperti itu. Bahkan juga dikatakan beliau menjadi ahli takwil atau penakwil mimpi, pentakbir mimpi. Beliau biasanya mentafsirkan mimpi juga. Dan beliau ambil hal itu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Katanya seperti itu. Artinya ada catatan-catatan yang beliau temukan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya beliau tidak bertemu dengan Abu Bakar karena Abu Bakar sudah meninggal tahun 13 Hijriah. Sehingga beliau ambil saja, pelajari dari apa yang didapatkan dari riwayat-riwayat, keterangan-keterangan yang dilakukan atau diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi tidak perlu kita bahas contoh-contoh takbir mimpi yang pernah dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib. Nah, insyaallah cukup saja karena memang beliau, artinya di dalam masalah mentakbir mimpi atau mentafsirkan mimpi itu ada sebagian orang-orang yang memang ahli, dan itu tentunya di atas ilmu yang tidak lepas dari Quran dan hadis, tidak sembarangan, dan juga ketakwaan kita, kesolehan kita yang menentukan kita ini bisa menguasai hal itu, insyaallah taala. Dan takwil mimpi tidak selalu harus sesuai dengan yang ditakwilkan. Ya, bisa jadi apa yang dia takwilkan tidak tepat, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Baik. Salah satu sikap beliau yang sangat mulia, ya, salah satu sikap beliau yang sangat mulia adalah ketegasan beliau menghadapi penguasa. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ketika Sa'id bin Musayyib didatangi oleh pengawalnya Abdul Malik ibnu Marwan. Dan ini sudah kita sebutkan tadi. Dikatakan bahwasanya Imran ibnu Abdullah mengatakan, kana li Sa'id bin Musayyib fi baitil mal bid'atan wa thalathuna alfan ata wa kana yud'a ilaiha fayaba wa yaqulu la hajata li fiha. Tentang prinsip beliau yang tidak mau menerima atau pemberian tadi, yang sudah kita katakan, beliau itu diberikan jatah dari baitul mal, ya, yang sangat banyak, thalathuna alfan, 30.000 dirham atau dinar ini. Dan beliau disuruh mengambilnya, tapi beliau tidak menerimanya. Beliau mengatakan, la hajata li fiha, aku tidak butuh itu. Hatta yahkumallahu baini wa baina bani Marwan, ya. Sehingga beliau mengatakan, sudah nanti Allah yang putuskan, Allah yang tentukan nanti masalah urusan saya dengan turunannya atau kekuasaannya Bani Marwan. Artinya Abdul Malik bin Marwan dan anaknya seperti Al-Walid ibnu Abdul Malik dan Sulaiman ibnu Abdul Malik. Ya, nanti urusannya mereka, urusan saya dengan Allah, nanti Allah yang putuskan tentang mereka. Artinya dia punya hak untuk mendapatkan bayaran dari mereka, tapi dia tidak terima, dan itu insyaallah nanti urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah prinsip yang kuat sekali. Nah, kemudian
Ada sebuah riwayat Ali bin Zaid mengatakan, annahu qila li Sa'id bin Musayyib. Pernah ditanyakan kepada Sa'id bin Musayyib, ma sya'nul hajjaj la yab'atsu ilaika wa la yuharrikuka. Bagaimana menurut engkau tentang Hajjaj? Ya, Hajjaj itu dulu juga hidup di masa itu. Tapi beliau di kota Basrah, di kota Kufah sana. Ini Hajjaj ini. Kata beliau, bagaimana dengan urusan Hajjaj? La yab'atsu ilaika wa la yuharrikuka. Dia tidak mempedulikan engkau. Dia artinya dia tidak tidak menganggap engkau. Wa la yu'dzika, tapi dia juga tidak mengganggu engkau. Qala wallahi ma adri, demi Allah aku tidak tahu. Illa annahu dakhala dzata yaumin ma'a abihi al-masjid. Hanya saja beliau pernah datang ke masjid di sini bersama bapaknya beliau. Fa shalla salatan la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ketika dia masuk, dia sholat, rukunya enggak benar, sujudnya juga enggak benar. Dia tidak menyempurnakan sujud dan rukunya. Fa akhadtu kaffan min hasa fahasabtuhu biha wa za'ama anna al-hajjaj qala ma zalat ba'da ma ziltu aw ma zilta ba'd uhsinus salat aw ma ziltu ma uhsinus salat. Lalu kemudian Al-Imam Sa'id bin Musayyib mengambil segenggam kerikil pasir, fahasabtuhu biha, lalu kemudian aku lemparkan di hadapannya dia. Fa za'ama anna al-Hajjaj qala, dan beliau mengatakan bahwa Hajjaj pernah mengatakan maziltu ba'd uhsinus salat. Kata beliau, aku memang tidak bagus dalam salat. Dia sendiri yang ngaku. Artinya dia tidak takut kepada Hajjaj bin Yusuf. Walaupun dia ini orang penguasa yang sangat menakutkan saat itu. Dia enggak tanggung-tanggung, kalau mau bunuh. Tapi kata Sa'id bin Musayyib, apa yang dilakukan Sa'id bin Musayyib, dia ambil segenggam pasir, lalu kemudian dia hamburkan. Artinya apa? Ini sebagai gambaran, sholat kamu itu sia-sia. Ini seperti debu yang kemudian tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kita lempar kayak gini, dia terhambur kayak gitu. Mau dilemparkan sekuat apapun, dia akan pecah gitu. Artinya dia benar-benar mengatakan kebenaran di hadapan orang-orang yang sekalipun dia zalim. Dia berani menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Nasihati mereka. Ya, dia walaupun penguasa, dia pemimpin, sampaikan yang benar. Maka apa kata Hajjaj? Aku memang tidak bagus sholatnya, tidak bagus ibadahnya. Ya, memang harus berani menyampaikan nasihat. Para ulama seperti itu. Ya, ini menunjukkan tentang prinsipnya yang kuat. Dia cuma segan dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang tadi kita sampaikan, kisahnya beliau bersama Abdul Malik bin Marwan. Dan bahkan anaknya beliau Al-Walid ibn Abdul Malik. Ya, ini pernah ketika Abdul Malik bin Marwan masih jadi khalifah dan pangerannya adalah Al-Walid. Al-Walid ini pengen dijadikan mantu. Al-Walid ingin menjadikan bukan Al-Walid, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ingin menikahkan anaknya ini Al-Walid dengan anaknya Sa'id bin Musayyib. Pengen dinikahkan. Apa yang terjadi? Oh, dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Sa'id bin Musayyib enggak mau nanti kalau putrinya dinikahkan dengan anak raja, anaknya khalifah. Oh, nanti kalau dia tinggal di sana penuh dengan kemewahan. Ini putrinya ini alim, soleha, ya, hidupnya biasa dulu kayak gini. Kemudian dia pindah ke sana dengan kemewahan di sana, dan dia di istana tidak pernah ketemu orang, tidak. Oh, ini akan buruk. Dia nggak mau, dia nggak terima, nggak mau menikahkannya. Itulah pendirian beliau. Dia teguh dengan prinsip beliau yang luar biasa. Ya, bahkan beliau menikahkan putrinya tadi dengan seorang laki-laki fakir, duda, yang punya mahar cuma 2 dirham. Luar biasa. Ini yang patut kita contoh. Mungkin kalau kita, Masya Allah, ini putri kita, anak perempuan kita, diminta sama sama raja, sama khalifah, sama presiden. Oh, besar. Bangga sekali kita. Jadi
jadi besanan dong sama presiden, sama gubernur, sama Masya Allah. Beliau nggak mau itu. Yang nanti justru kemewahan, kekayaan, harta itu akan merusak agama dia ini. Dia khawatir. Ya, dia khawatir putrinya tak akan terfitnah dengan dunia. Karena mereka memang ulama-ulama yang tahu tentang dunia. Hakikat dunia itu tahu mereka. Sudah ditanamkan di dalam diri mereka. Kalau dunia ini sudah masuk pada diri, lalu kemudian diikutkan dengan hawa nafsu, hancur agamanya. Ya. Tapi kalau kita ambil sedikit saja, hanya secukupnya kita bisa hidup dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mulia. Ya. Itulah manusia-manusia yang faham tentang hakikat kehidupan dan hakikat dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, meneladani kehidupan manusia-manusia mulia. Ya, sampai dikatakan Sayyidut Tabi'in. Dan kita yakin bahwa mereka ini, ulama-ulama tabi'in, adalah generasi yang sudah Allah jamin mereka itu baik. Dan dapat jaminan juga dari Rasulullah. Allah mengatakan, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Tabi'in. Mereka diridhai oleh Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Nabi juga mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik adalah di zamanku, yaitu sahabat. Lalu kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Maka itulah yang menyebabkan mereka mulia. Itulah yang menyebabkan mereka mulia. Maka mudah-mudahan kita bisa mampu untuk meneladani kehidupan mereka. Kemudian sedikit sepintas tentang nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat wasiat petua-petua beliau kita sampaikan di sini. Beliau mengatakan, ma akramtul ibad anfusaha bimithli ta'atillahi azza wa jal. Aku tidak memuliakan manusia, hamba-hamba Allah, kecuali dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut beliau, orang tidak mulia kalau tidak dengan ibadah. Dia baru mulia kalau dia rajin dan ahli ibadah. Wala ahantu anfusaha bimithli ma'siyatillah. Dan aku tidak menghinakan seseorang, aku tidak katakan dia itu hina kecuali karena dia maksiat, durhaka, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mu'min nusrah minallah an yara aduwahu ya'malu bima'siyatillah. Dan cukup menjadi sebuah pertolongan untuk seorang mukmin ketika dia melihat ya tentunya pertolongan dari Allah. Cukup bagi seorang mukmin mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia melihat musuhnya melakukan maksiat kepada Allah. Itu sudah jadi pertolongan. Artinya dia lihat, oh naudzubillah, ini musuh-musuh Allah. Ini mereka melakukan dosa maksiat. Dengan melihat itu sudah menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat dan dia tidak terjerumus di situ, itu pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, la taqulu musayhif wala musayjid ma kana lillahi fahuwa azimun hasanun jamil. Jangan pernah Anda mengatakan mushaf ini, jangan pernah Anda katakan musayhif. Itu mushaf yang direndahkan. Musayhif itu buku kecil. Mushaf Al-Quran, jangan pernah Anda katakan musayhif. Dalam bahasa Arab, musayhif itu adalah sighat tasghir. Ya, artinya merendahkan atau mengecilkan sesuatu. Atau jangan Anda pernah katakan masjid dengan musayjid. Ya, musayjid itu mengecilkan masjid. Karena di sisi Allah sesuatu yang besar dan mulia akan selalu besar dan mulia. Menjadi indah dan mulia. Itu luar biasa. Beliau juga mengatakan, ma aisa syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Ya, tidak ada kegelisahan dan kegalauan syaitan atau tidak ada kegagalan daripada syaitan kecuali dia akan mendatangi seseorang dari belakang wanita. Artinya di balik wanita beliau akan memperdaya laki-laki, dan sudah dikatakan tidak ada
fitnah yang paling berat bagi laki-laki kecuali para wanita. Para wanita. Maka kemudian hari ini kehidupan manusia, perempuan-perempuannya telanjang. Lalu di belakang ada laki-laki yang duduk membela dan mempertahankan kebiasaan wanita yang tabarruj, yang telanjang aurat itu, yang membuka aurat itu. Mereka bilang, ya ini kebaikan, ini kemajuan. Maka kita katakan justru disitulah kelaki-lakian kalian menjadi hilang, menjadi rendah, menjadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dibalik perempuan-perempuan yang telanjang itu ada kemunafikan dan kepengecutan. Kalian ini tidak bisa diharapkan. Perempuan ini adalah penyebab umat ini bisa hancur kalau kalian biarkan mereka tabarruj, bersolek dan membuka aurat mereka. Ya. Kata beliau, "Tsumma qala lana Sa'id." Lalu Sa'id mengatakan, "Huwa ibnu 84 sana." Ketika Sa'id ibn Musayyib berusia 44 tahun, waqad dhahabat ihda ainaihi. Ketika 44 tahun, matanya sudah buta, luar biasa. Wa huwa ya'shu bil ukhra ma syai'un akhwafu indi minan nisa. Ketika usia seperti itu, 44 tahun, mata sudah buta satu. Beliau masih tetap khawatir usia 44 tahun. Bayangkan, ini masih muda, masih bisa terfitnah. Kemudian beliau mengatakan, wajadtu rajulan sakran iftarahu yasa'uni alla arfa'uhu ila syaitan ila sultan. Faqala lahu Sa'id, in istata'ta an tasturahu bi thawbika fasturhu. Ya. Dikatakan bahwasanya beliau pernah ada seseorang, Abdurrahman bin Harmalah, bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, aku menemukan seorang laki-laki yang sedang mabuk, ya, yang sedang mabuk, dan aku boleh bawa dia ke pemimpin, penguasa, supaya dia dipenjara atau dihukum. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, in istata'ta an tasturahu bi thawbik fasturhu. Jika kamu mampu untuk menutup dia, artinya dia walaupun berbuat maksiat, jangan kamu bawa ke penguasa. Sudah, engkau tutup dia dan engkau suruh dia bertaubat pada Allah. Hanya dia dengan Allah saja. Ya, memang luar biasa ya. Ini sikap beliau yang sangat rahim kepada umat, dan beliau juga tidak mau umat ini berbuat maksiat. Kemudian, la tamla'u a'yunakum min a'wani dhalamah illa bi inkari min qulubikum. Jangan kalian penuhi mata-mata kalian, pandangan-pandangan kalian dengan terus melihat dan memperhatikan pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang zalim, kecuali kalian mengingkarinya. Ya, jangan kalian cuma melihat saja mereka berbuat kezaliman, tapi kalian harus ingkari. Ya, pengingkaran harus dilakukan. Likai la tahbatu amalukumus salihah. Jangan sampai amal-amal soleh kalian gugur karena melihat kemungkaran kalian biarkan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Beliau juga mengatakan, Sa'id ibn Musayyib pernah mengatakan, inna dunya nuzlah wa hiya ila kulli nadhlin amil wa anzulu minha man akhadhaha bighairi haqqiha wa talabaha bighairi wajhiha wa wada'aha fi ghairi sabiliha. Ya, beliau mengatakan dunia itu nuzlah wa hiya ila nudhlin amil. Sebenarnya dunia itu adalah sedikit, artinya tidak megah, biasa-biasa saja. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang bisa mengambilnya sedikit saja. Dia melihat dunia itu biasa saja, dan dia ngambil dunia itu biasa saja. Ya, wa talabah bi ghairi wajhiha. Dia minta, dia tuntut dunia itu biasa-biasa saja. Wa wada'a fi ghairi sabiliha. Dan dia letakkan dunia itu bukan pada tempatnya. Ya, artinya dunia itu hakikatnya fana gitu. Jadi dia sudah letakkan dunia itu akan fana. Jadi jangan sampai diletakkan dunia itu akan kekal. Enggak. Letakkan dunia itu bahwa dunia akan hancur, akan hilang. Jadi biasa-biasa saja kita cari dunia. Semua datang lalu kemudian pergi, itulah dunia. Nah, Masya Allah. Kemudian ini sisa waktu kita adalah beliau wafat maraduhu wa wafatuh. Beliau sakit dan kemudian beliau wafat. Dikatakan, dakhaltu ala Sa'id bin Musayyib wa huwa syadidul marad.
Abdurrahman bin Harmalah mengatakan, aku pernah ketika itu aku datang menjenguk Sa'id bin Musayyib ketika beliau sedang sakit parah, wa huwa yusalli adz-dzuhur, sedang salat zuhur, wa huwa mustalqin yumi'u ima'an, dalam keadaan terlentang seperti ini dan hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Fasami'tuhu yaqra'u bisyamsi wa duhaha, ketika itu dia baca wasyamsi wa duhaha di salat zuhur, agak terdengar suaranya ketika sedang sakit parah itu. Kemudian Abdurrahman Ibnul Harith Al-Makhzumi mengatakan, ishtadda waja'u Sa'id bin Musayyib, beliau sakit parah. Fadakhala alaihi Nafi'un Ibnu Jubair ya'uduhu fa'ughmi alaihi. Ketika beliau sedang sakit parah itu, datang Nafi' bin Jubair mengunjunginya, dan maka kemudian beliau pun pingsan. Faqala Nafi', lalu Nafi' mengatakan, wajjihuhu fafa'aluhu fa'afaqa. Lalu kemudian mereka karena sudah pingsan nih Sa'id bin Musayyib, Nafi' bin Jubair mengatakan, coba kalian hadapkan dia ke kiblat. Lalu setelah dihadapkan, beliau pun terbangun dari pingsannya, sadar. Faqala man amarakum an tuhawwilu firashi ila al-qiblah? Nafi', siapa yang nyuruh kalian? Setelah sadar dia bilang, siapa yang nyuruh kalian wajahkan, kalian arahkan tempat tidur ke arah kiblat? Apakah ini perbuatan Nafi'? Qala na'am, iya, kata beliau, iya. Qala lahu Sa'id, la in lam akun 'ala al-qibla wal milla wallahi la yanfa'uni tawjihukum firashi. Ya, kata beliau, ya demi Allah, kalaupun tempat tidurku ini tidak menghadap kiblat atau aku tidak berada di atas agama, sesungguhnya apa yang kalian lakukan ini tidak bermanfaat kepada iman dan agamaku. Artinya apa? Kalaupun aku berada seperti ini, kalian tidak usah bantu. Dia sama sekali tidak mau bantuan manusia, subhanallah. Kecuali mungkin sudah mati, sudah meninggal, baru orang akan datang melayatnya dan mengurusinya. Tapi kalau selama dia masih hidup, beliau tidak ingin ada orang yang bantu. Subhanallah, begitu mulianya manusia ini. Kemudian ketika sebelum meninggal, beliau mengatakan, beliau lamma ihtadara Sa'id bin Musayyib taraka dananir. Ketika beliau sudah mau meninggal dan beliau meninggalkan dinar. Ada beberapa dinar. Lalu beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni lam atrukuha illa li asuna biha hasabi wa dini. Demi Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku tidak meninggalkan dinar ini kecuali untuk menjaga kehormatanku, menjaga agamaku. Artinya aku tidak ingin minta-minta, jadi ada yang tersisa di sini. Dan kalau misalnya artinya kalau aku tinggalkan, nanti ini dijadikan sebagai biaya untuk kafani saya. Begitulah maksudnya beliau, wallahu alam bisawab. Dan di kota Madinah pada tahun, ada yang mengatakan 94 Hijriah, ada yang mengatakan 95 Hijriah, ada yang mengatakan 93 Hijriah. Yang jelas beliau meninggal di tahun antara 93 sampai 95 Hijriah, dan beliau meninggal di situ. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengampuni beliau, dan mengumpulkan kita semuanya bersama beliau, bersama orang-orang soleh, bersama para nabi di surganya para nabi, dan bersama Nabi kita Muhammad SAW di surga Firdaus yang tinggi. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.